Udara sore itu dingin, menusuk hingga ke tulang, sama seperti kesendirian yang sudah 3 tahun memelukku erat. Aku, Kania, membalutkan syal rajut coklat di leher, mencoba menghalau embusan angin yang masuk dari jendela dapur kontrakan sederhanaku. Di sampingku, Dito, putra sematawayangku yang berusia 7 tahun, sibuk dengan buku gambarnya. Garis-garis crayon warna-warni menari di atas kertas, membentuk rumah impian dengan halaman luas dan ayunan kayu. Senyum tipis mengembang di bibirku melihat fokusnya. Sebuah senyum yang terpaksa, karena jauh di lubuk hati, ada riak gelisah yang tak pernah benar-benar padam. Kehidupan setelah perceraianku dengan Arjuna, mantan suamiku, adalah perjuangan tanpa henti. Setiap pagi adalah alarm yang berdering bukan hanya untuk membangunkan kami, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa aku harus kuat. Kuat untuk diriku sendiri, tapi terutama kuat untuk Dito. Dia adalah duniaku, alasan napasku masih berembus di tengah badai kehidupan. Aku bekerja serabutan, mulai dari menerima pesanan kue, menjahit pakaian, hingga sesekali membantu di warung kelontong. Penghasilan tak seberapa, tapi cukup untuk mengisi perut dan membayar sewa. Kadang, aku merasa seperti memanjat tebing curam tanpa tali pengaman. Tapi setiap kali melihat mata polos Dito yang penuh harap, tanganku kembali meraih bebatuan terjal itu. Dito adalah anak yang luar biasa. Cerdas, periang, dan penuh kasih sayang. Dia mengerti bahwa ibunya harus bekerja keras. Tidak pernah sekalipun dia mengeluh. Bahkan ketika teman-temannya bercerita tentang mainan baru atau liburan mewah. Dia hanya akan tersenyum dan memelukku erat, seolah ingin mengatakan, "Tak apa, Bu. Ada Dito." Pelukan-pelukan itu adalah obat penenang paling mujarab bagi jiwaku yang lelah. Setiap akhir pekan, Dito akan menginap di rumah Arjuna, ayahnya. Awalnya, aku merasa lega, memberiku sedikit waktu untuk beristirahat atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Tapi lambat laun, kunjungan-kunjungan itu justru menjadi sumber kekhawatiranku. Sejak Arjuna menikah lagi dengan Saraswati, seorang perancang busana ternama yang baru dikenalnya, ada yang aneh pada diri Dito setiap kali dia pulang. Saraswati. Nama itu saja sudah membuat kerongkonganku tercekat. Wanita anggun dengan senyum tipis yang selalu terlihat sempurna itu. Awalnya, ia bersikap sangat ramah padaku, bahkan menawarkan bantuan. "Kania, kalau ada apa-apa soal Dito, jangan sungkan ya. Kita kan sama-sama ingin yang terbaik untuk dia," katanya suatu kali, dengan nada manis yang kini kurasa seperti racun yang dibalut madu. Arjuna, seperti biasa, tampak bangga dengan istrinya yang berkelas itu. Namun, di balik fasad manisnya, Saraswati punya sisi lain. Dito mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia jadi lebih pendiam, sering melamun, dan beberapa kali menolak untuk menginap di rumah ayahnya. Setiap kali kutanya, Dito selalu menjawab, "Nggak apa-apa, Bu. Dito capek saja." Tapi aku tahu, ada yang disembunyikannya. Naluri seorang ibu adalah radar yang paling peka. Beberapa kali, Dito pulang dengan cerita samar. "Bu, Tante Saraswati bilang Dito makannya kotor." Atau, "Tante Saraswati bilang baju Dito jelek, kayak gembel." Aku mencoba menenangkan Dito, mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa dia adalah anak yang hebat. Tapi hatiku perih. Kata-kata itu, sekecil apapun, adalah duri yang menancap di jiwa anak sekecil Dito. Aku pernah mencoba bicara dengan Arjuna, tapi ia selalu membela Saraswati. "Kamu terlalu sensitif, Kania. Saraswati itu sibuk, wajar kalau kadang kurang sabar. Dito kan anak laki-laki, harus diajari disiplin." Arjuna bahkan menuduhku memprovokasi Dito agar membenci Saraswati. Aku merasa seperti bicara dengan tembok. Arjuna yang dulu ku kenal, yang selalu membela kebenaran, seolah lenyap ditelan pesona Saraswati. Puncaknya terjadi sore ini. Dito pulang dari rumah Arjuna dengan taksi, bukan diantar Arjuna seperti biasanya. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak, dan tubuhnya menggigil hebat. Ketika aku mendekat, sentuhanku menemukan dahi Dito panas membara. "Dito, ada apa sayang? Kenapa kamu demam?" tanyaku panik, memeluk tubuh mungilnya yang bergetar. Bu, Dito takut." Bisiknya serak, sebelum isakannya pecah. Aku memeluknya erat, membawanya ke kamar. Perlahan, setelah kuberikan obat penurun panas dan ia sedikit tenang, Dito mulai bercerita. Setiap kata yang keluar dari bibir mungilnya adalah anak panah yang menembus jantungku. Tadi siang, Dito tidak sengaja memecahkan vas bunga Tante Saraswati di ruang tamu. Dito memulai ceritanya dengan suara lirih, matanya menatapku penuh ketakutan. Tante Saraswati marah sekali, Bu.
Napas Kania tertahan. Vas bunga? Seharusnya itu bukan masalah besar. Arjuna mampu membeli 1000 vas bunga sekalipun. Lalu, desakku lembut, meski jantungku berdetak kencang. Tante Saraswati bilang, Dito anak nakal, anak pembawa sial. Dia menyeret Dito ke gudang belakang. Suara Dito semakin pelan, hampir tak terdengar. Gelap sekali, Bu. Dingin. Tante Saraswati mengunci Dito di sana. Dia bilang, dia akan membiarkan Dito di sana sampai Dito sadar diri. Tanganku otomatis meremas selimut Dito. Mengunci anak kecil di gudang gelap? Itu sudah keterlaluan. Wajah Saraswati yang anggun tiba-tiba terlihat seperti topeng iblis di benakku. Ayah tahu? Tanyaku, berharap Arjuna akan datang dan menolong putranya. Dito menggeleng lemah. Ayah tidak ada. Ayah pergi rapat. Tante Saraswati bilang, kalau Dito bilang ke ayah, Dito tidak akan pernah diizinkan datang lagi. Ketakutan itu tampak jelas di mata Dito. Dito sudah teriak-teriak, Bu. Tapi tidak ada yang dengar. Dito kedinginan sekali, gelap. Dito takut hantu, Bu. Isakan Dito kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Ia membenamkan wajahnya ke dadaku, tubuhnya menggigil hebat. Aku mengeratkan pelukanku, mencoba meredakan ketakutan Dito. Tapi ada yang aneh. Ketika ku menariknya sedikit agar bisa melihat wajahnya lebih jelas, mataku menangkap sesuatu. Di pergelangan tangan kiri Dito, di balik lengan bajunya yang sedikit tersingkap, ada bekas memar kebiruan yang samar. Ini apa, Nak? Tanyaku, suaraku tercekat. Aku menyentuh memar itu dengan ujung jariku. Dito meringis. Tadi, waktu Tante Saraswati menyeret Dito, dia menarik tangan Dito kencang sekali. Bu. Dito jatuh. Duniaku runtuh. Air mata yang selama ini kutahan, kini mengalir deras. Ini bukan lagi tentang perbedaan pendapat. Ini bukan lagi tentang salah paham. Ini adalah kekejaman. Kekejaman yang dilakukan oleh seorang wanita berhati beku kepada anakku yang tak berdosa. Seorang anak yang bahkan tak bisa membela dirinya sendiri. Saraswati tidak hanya mengunci Dito di gudang gelap, dia juga melukai fisik anakku. Kemarahan yang selama ini hanya berupa riak-riak kecil, kini meledak menjadi gelombang pasang yang ganas. Nafas Kania memburu. Ada rasa panas yang menjalari seluruh tubuhnya, bukan karena marah, tapi karena amarah yang membakar. Aku menatap Dito yang kini tertidur lelap di pelukanku, masih dengan sisa-sisa tangis di wajahnya. Memar di tangannya seolah berteriak, menuntut keadilan. Arjuna tidak akan pernah percaya. Dia terlalu buta oleh cinta barunya. Saat itulah, di kamar sederhana dengan penerangan remang-remang, diiringi isakan pilu putraku yang tertidur dalam demam, sebuah janji terukir di hatiku. Bukan janji kosong, melainkan tekad membara. Saraswati, bisikku, suaraku serak karena menahan amarah, kau telah menyentuh hal paling berharga dalam hidupku. Kau telah melukai anakku. Aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar. Malam merangkak pelan. Di luar, suara jangkrik bersahutan, mengiringi kegelisahan yang membanjiri hati Kania. Dito sudah tertidur pulas, napasnya teratur, tapi di wajah polosnya masih membekas sisa-sisa ketakutan. Memar di pergelangan tangannya seolah berpendar dalam gelap, menjadi pengingat abadi akan janji yang baru saja terucap dari bibir Kania. Janji untuk Saraswati. Kania tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Balas dendam bukanlah sekadar melampiaskan emosi. Ini adalah perang, dan dalam perang, persiapan adalah kunci kemenangan. Jika ia ingin menghancurkan Saraswati, ia harus lebih cerdik, lebih sabar, dan lebih licik. Kania harus menjadi bayangan yang tak terlihat, namun mampu menciptakan badai. Pukul 2 pagi, Kania masih terjaga. Di meja kecilnya, sebuah buku catatan usang yang biasa ia gunakan untuk mencatat resep kue, kini terbentang. Bukan resep, melainkan peta perang. Tangannya memegang pena, namun otaknya bekerja lebih cepat, menyusun strategi. Langkah pertama, mengumpulkan informasi. Kania tahu sedikit tentang Saraswati. Seorang perancang busana yang sedang naik daun, punya koneksi kuat, dan hidup dalam kemewahan. Tapi itu tidak cukup. Ia harus tahu lebih banyak. Kelemahan Saraswati. Hal-hal yang membuatnya rentan. Apa yang paling berharga bagi Saraswati? Gumam Kania pada dirinya sendiri. Uang? Status? Reputasi? Ketiganya? Pasti. Seorang wanita yang begitu terobsesi dengan citra sempurna, pasti akan hancur jika salah satunya direnggut darinya. Kania memulai penyelidikannya secara diam-diam. Dengan ponsel lamanya, ia mulai menjelajahi internet.
Media sosial Saraswati adalah pintu gerbang pertama. Instagram, Facebook, LinkedIn. Semuanya menampilkan citra Saraswati yang sempurna. Gaun mewah, pesta glamor, wawancara majalah, dan foto-foto bersama desainer atau tokoh publik. Kania meneliti setiap unggahan, mencari celah, petunjuk kecil yang mungkin terlewat oleh mata orang awam. Ia menemukan bahwa Saraswati sering memamerkan koleksi terbarunya di butik-butik kelas atas. Dia juga sering menghadiri acara amal dan pameran seni, selalu di sisi Arjuna, menampilkan diri sebagai pasangan ideal. Kania memperhatikan bagaimana Saraswati berinteraksi dengan orang-orang di foto-foto itu, tersenyum ramah pada orang penting, namun terlihat agak dingin pada yang lain. Ada aura superioritas yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ego. Itu kelemahan terbesarmu, Saraswati, bisik Kania. Kau sangat mencintai dirimu sendiri dan citramu. Kania juga mulai menghubungi beberapa kenalan lamanya, orang-orang yang mungkin memiliki informasi di lingkaran sosial atau profesional Arjuna dan Saraswati. Ia berhati-hati, tidak langsung bertanya tentang Saraswati, melainkan memulai percakapan umum, lalu perlahan mengarahkan topik. Oh, Tante Saraswati istri baru Mas Arjuna? Bagaimana ya orangnya? Kelihatannya anggun sekali. Kania akan memancing. Beberapa kenalan akan memuji, tapi ada pula yang memberikan komentar terselubung. Saraswati? Oh, dia memang stylish. Tapi ya, agak perfeksionis. Kalau ada yang tidak sesuai keinginannya, bisa lumayan galak juga, kata seorang teman lama Arjuna yang pernah bekerja sama dalam sebuah proyek kecil. Dia sangat ambisius. Cepat sekali naik daunnya. Tapi entah ya, kadang ada desas-desus kurang enak soal caranya bersaing, ujar seorang kenalan lain yang bergerak di industri fashion. Setiap informasi, sekecil apapun, dicatat Kania dalam buku resepnya yang kini penuh coretan. Nama-nama klien penting Saraswati, jadwal acara rutinnya, bahkan nama-nama karyawannya yang terlihat paling dekat. Langkah kedua, mempertimbangkan konsekuensi. Kania tahu balas dendam ini tidak akan mudah. Ada risiko yang harus diambil. Jika rencananya terbongkar, ia bisa kehilangan segalanya. Kehilangan Dito, kehilangan kebebasannya. Tapi melihat memar di tangan Dito, risiko itu terasa kecil dibandingkan dengan penderitaan anaknya. Aku tidak akan ditangkap, tekad Kania. Aku akan bergerak di bawah radar, memastikan tidak ada jejak yang mengarah padaku. Kania mempertimbangkan berbagai opsi. Apakah ia harus membalas dengan kekerasan fisik? Tidak. Itu hanya akan membuat masalah lebih rumit dan dirinya menjadi penjahat. Balas dendam terbaik adalah yang menghancurkan jiwa, yang membuat target menderita tanpa sentuhan fisik. Saraswati yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan pujian, akan sangat terpukul jika semua itu direnggut darinya. Langkah ketiga, membangun jaringan diam-diam. Kania tidak punya uang banyak untuk menyewa detektif. Ia harus mengandalkan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi. Ia mulai menciptakan persona baru di dunia maya. Akun-akun palsu dengan nama generik, tanpa foto diri, yang ia gunakan untuk memata-matai forum-forum industri fashion, grup gosip sosialita, dan bahkan akun-akun karyawan Saraswati. Ia ingin tahu dinamika internal di studio desain Saraswati. Apakah ada karyawan yang tidak puas? Apakah ada gosip yang beredar? Suatu hari, Kania membaca sebuah postingan di forum diskusi fashion. Seorang desainer muda mengeluh anonim tentang idenya yang dicuri oleh seorang desainer senior yang sangat terkenal. Meskipun tidak menyebut nama, Kania punya firasat. Ini bisa jadi Saraswati. Kania menyimpan informasi ini. Ia juga menemukan beberapa ulasan buruk tentang koleksi lama Saraswati yang terkesan buru-buru atau kurang orisinal, namun segera dihapus. Saraswati jelas sangat peduli dengan citranya. Kania juga mulai mencari tahu tentang latar belakang keluarga Saraswati. Ia menemukan bahwa ayah Saraswati adalah seorang politikus terkemuka, dan ibunya seorang sosialita ternama. Keluarga yang sangat menjaga reputasi dan status sosial. Perfect, batin Kania. Ada banyak hal yang bisa disembunyikan di balik citra sempurna itu. Pendekatan awal, observasi dan uji coba. Kania memutuskan untuk tidak langsung melancarkan serangan besar. Ia ingin memulai dengan hal-hal kecil, menguji air, melihat bagaimana Saraswati bereaksi. Ia ingin Saraswati merasa tidak nyaman, paranoid, namun tidak tahu siapa yang berada di balik semua itu. Kania mulai sering berada di dekat area tempat tinggal Saraswati, atau di kafe-kafe tempat Saraswati biasa bertemu klien. Bukan untuk menguntit, tapi untuk mengamati. Ia memperhatikan bagaimana Saraswati berbicara di telepon, ekspresi wajahnya, kebiasaannya.
Kania bahkan pernah melihat Saraswati memarahi asistennya di depan umum dengan nada tajam, setelah asisten itu tidak sengaja menumpahkan kopi. Itu menguatkan firasat Kania tentang temperamen asli Saraswati yang tertutup topeng. Suatu sore, saat Dito bermain di taman dekat kontrakan, Kania duduk di bangku, berpura-pura membaca buku. Ia melihat seorang ibu muda mengeluh di telepon tentang kesulitan mencari sekolah bagus untuk anaknya. Kania tiba-tiba mendapat ide. Ia mendekat, menawarkan bantuan dengan nada ramah, seolah kebetulan mendengar. Wanita itu akhirnya bercerita tentang kesulitannya dan betapa mahalnya biaya pendidikan yang bagus. Kania mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap detail. Maya mulai menyadari bahwa ia bisa memanfaatkan sisi-sisi gelap dari lingkungan sosial Saraswati, kecemburuan, persaingan, dan rahasia. Ia tidak perlu menjadi kaya raya untuk menyakiti Saraswati. Ia hanya perlu menjadi cerdik. Benih keraguan ditanam. Kania memutuskan serangan pertamanya akan sangat halus, hampir tidak terlihat. Ia mencari forum-forum online di mana para sosialita dan ibu-ibu kelas atas berkumpul untuk bergosip. Dengan akun anonim yang baru dibuat, ia akan menanamkan benih keraguan. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, membangunkan Kania dari tidurnya yang singkat. Dito sudah bangun, sibuk menyusun balok-balok mainannya. Kania memaksakan senyum, hatinya masih terasa berat, namun tekadnya semalam semakin menguat. Hari ini, ia akan memulai. Kania memulai aksinya dengan sesuatu yang tampak tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi merusak yang besar di dunia Saraswati. Gosip. Bukan gosip murahan yang mudah ditepis, melainkan gosip yang cerdas, yang menanamkan benih keraguan dan kecurigaan. Ia ingat percakapannya dengan teman lama Arjuna, yang menyebut Saraswati, perfeksionis dan agak galak. Kania juga teringat keluhan desainer muda di forum online, tentang ide yang dicuri. Ini adalah dua titik lemah yang bisa ia manfaatkan. Dengan hati-hati, Kania masuk ke sebuah grup chat ibu-ibu sosialita yang ia temukan di media sosial. Akunnya bernama Melati Putih, tanpa foto profil, terlihat polos dan baru. Ia menunggu momen yang tepat. Ketika seseorang mengunggah foto gaun terbaru Saraswati di sebuah acara amal, pujian membanjiri grup itu. Ya ampun, gaunnya Saraswati selalu memukau ya. Desainnya orisinal banget. Elegan. Kania mengetik perlahan, memastikan setiap kata diperhitungkan. Melati Putih, iya ya, memang cantik. Tapi aku kok merasa pernah lihat desain mirip begini ya? Di salah satu majalah lama, kalau tidak salah, karya desainer muda yang belum terlalu dikenal. Mungkin cuma kebetulan saja mirip. Hehe. Kania tidak menuduh. Ia hanya melontarkan pertanyaan polos yang menaburkan keraguan. Beberapa ibu-ibu menanggapinya dengan santai, namanya juga tren, pasti ada mirip-miripnya. Tapi ada beberapa yang merespons dengan emoji berpikir, atau bertanya, majalah apa itu, Mbak Melati? Penasaran deh. Kania tersenyum tipis. Misinya berhasil. Benih keraguan sudah ditanam. Orang-orang mungkin tidak langsung percaya, tetapi bibit kecurigaan itu akan tumbuh di pikiran mereka, terutama bagi mereka yang memang tidak terlalu menyukai Saraswati. Serangan berikutnya lebih terarah pada pekerjaan Saraswati. Kania tahu dari penelusuran media sosial bahwa Saraswati sangat aktif di pameran dan peragaan busana. Ia menemukan jadwal pameran besar yang akan diikuti Saraswati bulan depan. Kania mengingat lagi ulasan buruk yang pernah dihapus tentang koleksi yang terkesan buru-buru. Ia menduga Saraswati mungkin memiliki kebiasaan menunda atau kurang teliti dalam produksi. Dengan identitas anonim lainnya, Kania mulai menghubungi beberapa supplier bahan kain dan aksesoris yang tercantum di profil LinkedIn, beberapa desainer fashion. Ia berpura-pura menjadi asisten desainer dan menanyakan tentang ketersediaan bahan tertentu yang mahal dan langka, yang kebetulan sering digunakan Saraswati dalam desainnya. Maaf, Mbak. Stoknya sedang kosong dan tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Ada masalah di pabriknya, kata salah satu supplier. Kania mendapat informasi berharga. Ia kemudian menggunakan akun email anonim untuk mengirimkan email ke beberapa majalah fashion daring dan blog mode, yang selalu meliput karya Saraswati. Email ini tidak langsung menyerang reputasi Saraswati, tetapi menciptakan kesan bahwa ia memiliki masalah di balik layar. Para jurnalis mode, yang selalu haus akan berita eksklusif, pasti akan mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan mereka sendiri. Bahkan jika informasi itu belum sepenuhnya benar, benih keraguan dan bisik-bisik akan mulai menyebar di kalangan industri. Tidak berhenti di situ, Kania juga mengganggu kehidupan pribadi Saraswati, secara halus. Ia menggunakan sebuah aplikasi untuk mendapatkan nomor telepon umum dari beberapa layanan pesan antar makanan dan jasa kebersihan. Kemudian,
Ia memesan layanan-layanan tersebut untuk dikirimkan ke alamat rumah Saraswati. Pesan antar pizza ke alamat Jalan Anggrek nomor 17, atas nama Saraswati, pembayaran di tempat ya. Tolong yang super pedas, dan jangan lupa sausnya yang banyak, kata Kania di telepon, menirukan suara serak. Pesan jasa kebersihan untuk hari Rabu pagi, atas nama Saraswati. Tolong bersihkan bagian gudang belakang, katanya kotor sekali, ujarnya lagi kepada layanan kebersihan. Kania sengaja memesan pada jam-jam tidak biasa, atau dengan instruksi yang agak aneh. Ia membayangkan Saraswati yang terbiasa dengan ketertiban, akan terganggu dengan kedatangan tiba-tiba kurir pizza, atau petugas kebersihan yang tidak ia panggil. Ini adalah gangguan kecil yang tidak merugikan secara finansial, tetapi cukup untuk membuat Saraswati merasa ada yang aneh, seolah-olah ada orang iseng yang mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Kania mendengar dari seorang kenalan bahwa Saraswati sempat mengeluh di acara sosial. Dia bilang, "Aku ini kenapa ya akhir-akhir ini? Ada saja kejadian aneh. Tiba-tiba ada yang kirim pizza padahal tidak pesan, atau ada telepon iseng. Mungkin ada yang iri denganku ya?" Cerita kenalan itu pada Kania, tanpa tahu Kania adalah dalangnya. Kania hanya tersenyum simpul, pura-pura bersimpati. "Mungkin cuma kebetulan saja, Mbak. Namanya juga orang sukses, pasti banyak yang iri." Reaksi Saraswati yang kebingungan itu adalah musik bagi telinga Kania. Saraswati mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia terlalu sombong untuk menduga bahwa itu adalah ulah Maya, mantan istri Rio yang dianggapnya tidak penting. Saraswati mungkin mencurigai pesaing bisnisnya, atau orang-orang yang membencinya secara umum. Kania bermain di balik panggung, menarik tali-tali boneka tanpa terlihat. Satu lagi serangan yang tak langsung, tetapi cerdik. Kania menemukan forum jual beli barang bekas online yang populer. Ia menemukan beberapa item pakaian bekas yang mirip dengan gaya desain Saraswati, namun dengan harga sangat murah. Kania lalu membuat postingan anonim di beberapa grup media sosial dan forum fashion. Judul, "Wow, desainer ternama, buang koleksi lama." Isi postingan, "Saya tidak sengaja menemukan ini di forum jual beli barang bekas online. Ada yang mengenali gaya desain ini? Kok rasanya mirip banget ya sama salah satu desainer yang lagi naik daun itu. Padahal baru beberapa musim lalu koleksi ini rilis. Kok sudah dijual obral begini ya? Apa mungkin desainnya memang tidak laku atau kualitasnya kurang bagus? Cuma bertanya-tanya saja, hehe." Kania menyertakan tautan ke postingan barang bekas itu. Ia tahu postingan ini akan menyebar seperti api. Ini akan menimbulkan pertanyaan tentang nilai koleksi Saraswati dan kualitasnya, tanpa secara langsung menuduh apapun. Ini adalah pukulan halus terhadap citra eksklusivitas merek Saraswati. Kania melakukan semua ini dengan sangat hati-hati, menggunakan VPN untuk menyembunyikan alamat IP-nya, dan selalu membersihkan jejak digital. Ia seperti seorang penjahit handal, menyulam benang-benang tipis yang pada akhirnya akan menjadi jaring yang menjerat. Setiap malam, setelah Dito tertidur, Kania duduk di mejanya, memandangi buku catatannya yang kini penuh strategi. Ia merasa ada kepuasan kecil yang tumbuh di dadanya. Bukan kepuasan yang jahat, tetapi kepuasan karena melihat rencananya berjalan. Saraswati mungkin hanya merasa sedikit terganggu, tapi Kania tahu, ini hanyalah permulaan. Benih-benih keraguan, kecurigaan, dan bisik-bisik telah ia tanam. Dan segera, benih-benih itu akan tumbuh menjadi pohon-pohon masalah yang menjulang tinggi, siap menimpa Saraswati. Kania mulai merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Ada Dito, yang menatapnya dengan mata polos dan penuh cinta, dan ada kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Kekuatan seorang ibu yang tidak akan pernah membiarkan anaknya disakiti tanpa balasan. Minggu-minggu berikutnya adalah medan perang senyap bagi Kania. Ia tak lagi sekadar menanam benih, kini ia menyiramnya dengan tetesan racun. Gangguan-gangguan kecil yang ia mulai di bab 3, kini perlahan meningkat menjadi serangan yang lebih terkoordinasi dan terasa lebih personal. Kania mengamati, merasakan denyut nadi kehidupan Saraswati melalui celah-celah kecil yang ia ciptakan. Saraswati mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Keluhan-keluhannya tentang kejadian aneh semakin sering. Ia mulai sering terlambat datang ke acara, terlihat kusut, atau mudah tersinggung. Reaksi ini, bagi Kania, adalah sinyal bahwa strateginya berhasil. Kania tidak punya keahlian hacking tingkat tinggi, tapi ia punya kecerdikan. Ia memanfaatkan kelemahan sistem online dan kelalaian manusia. Saraswati adalah desainer yang sangat bergantung pada media sosial dan platform digital untuk promosi. Kania melihat celah di sana. Ia menemukan bahwa studio desain Saraswati memiliki sebuah akun media sosial yang dikelola oleh seorang asisten muda yang ceroboh.
Melalui akun anonim yang sudah ia siapkan, Kania mulai mengirimkan pesan-pesan yang terlihat seperti keluhan pelanggan, namun dengan tautan mencurigakan. Asisten itu, yang kurang waspada, seringkali mengklik tautan tersebut. Bukan untuk mencuri data secara langsung, tetapi untuk menyebarkan malware ringan yang akan mengganggu kinerja sistem mereka. Akibatnya, situs web Studio Saraswati sesekali down, atau unggahan foto koleksi baru mereka mengalami error teknis yang memalukan. Pernah, sebuah foto gaun yang seharusnya tampil anggun, tiba-tiba muncul dengan glitch aneh yang mengubah warna atau detail desainnya menjadi absurd. Penggemar mode mulai berkomentar. Kok websitenya sering begini ya? Padahal koleksinya bagus. Ada apa dengan foto gaun ini? Kualitasnya jadi jelek sekali. Kania tersenyum puas melihat komentar-komentar itu. Ini bukan kerusakan besar, tapi cukup untuk mengikis profesionalisme dan citra sempurna Saraswati. Saraswati memarahi tim IT-nya, mengancam akan memecat mereka, tapi mereka sendiri bingung mencari penyebab pasti gangguan itu. Kania tahu Saraswati sangat menjaga hubungan baik dengan klien-klien besar dan kolega berpengaruh. Ini adalah target empuk. Kania mulai mencari tahu jadwal pertemuan penting Saraswati. Ia menemukan bahwa Saraswati akan mengadakan pertemuan penting dengan investor potensial untuk proyek ekspansi studio. Kania, dengan kecerdikan yang luar biasa, menemukan cara untuk mendapatkan nomor telepon umum dari beberapa perusahaan catering dan percetakan yang sering digunakan Saraswati. 1 hari sebelum pertemuan itu, Kania menelepon perusahaan catering yang dijadwalkan menyediakan hidangan mewah. Ia berpura-pura menjadi asisten Saraswati. Halo, ini dari Studio Saraswati. Saya mau konfirmasi untuk acara besok. Ya, tolong dipastikan semua hidangan disajikan di suhu ruangan, tidak perlu dihangatkan. Dan untuk dessertnya, kami butuh yang serba coklat, bukan fruit platter seperti yang tertulis di daftar. Permintaan yang terdengar sah, namun sepenuhnya berlawanan dengan keinginan Saraswati yang sebenarnya. Kemudian, Kania menelepon percetakan yang mencetak materi presentasi Saraswati. Halo, saya dari Studio Saraswati. Maaf, ada revisi terakhir untuk materi presentasi besok. Untuk halaman ketiga, tolong ganti fontnya menjadi Comic Sans, dan ukuran fontnya diperbesar agar lebih mencolok. Lalu, logo perusahaan Saraswati tolong diperkecil sedikit, ukurannya 50% saja dari yang sekarang. Permintaan absurd yang akan membuat presentasi itu terlihat amatir dan tidak profesional. Keesokan harinya, Kania membayangkan kekacauan di ruang pertemuan. Hidangan yang dingin atau tidak sesuai selera, serta presentasi yang terlihat konyol. Ini akan merusak kesan pertama di mata investor, membuat Saraswati terlihat tidak kompeten dan ceroboh. Kania tahu bahwa setiap tempat kerja pasti memiliki intrik dan persaingan internal. Studio Saraswati, dengan segala kemewahannya, pasti tidak terkecuali. Ia mulai menyasar karyawan yang mungkin memiliki ketidakpuasan tersembunyi. Ia mengamati media sosial para asisten dan staf junior Saraswati. Kania menemukan satu asisten yang sering mengeluh di akun pribadinya tentang beban kerja yang berlebihan dan atasan yang sangat menuntut. Kania menggunakan akun anonimnya untuk mengirimkan pesan pribadi kepadanya. Melati Putih, hai, aku sering lihat kamu di Studio Saraswati. Pasti capek ya kerja di sana? Dengar-dengar, Mbak Saraswati itu memang kadang kurang menghargai kerja keras karyawannya ya? Apalagi kalau ada ide bagus, suka diaku sendiri. Hehe, cuma dengar-dengar aja sih. Pesan itu bukan tuduhan langsung, hanya dengar-dengar. Cukup untuk memprovokasi asisten yang sudah lelah itu. Kania juga, tidak sengaja, mengirimkan email anonim ke beberapa karyawan kunci Saraswati, menuduh salah satu dari mereka membocorkan rahasia perusahaan atau mengambil jatah bonus. Tujuannya adalah menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara mereka, memecah belah tim Saraswati dari dalam. Ketegangan di Studio Saraswati mulai terasa. Para karyawan terlihat lebih tegang, saling mencurigai. Saraswati semakin sering marah-marah, menuduh mereka tidak becus atau bahkan berkhianat. Lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Saraswati memang mulai menunjukkan frustrasi yang mendalam. Ia mengeluh kepada Arjuna setiap malam. Rasanya akhir-akhir ini aku sial terus. Mas, website error, klien-klien penting tiba-tiba batal, presentasi kacau. Aku curiga ada yang sengaja mau menjatuhkanku. Arjuna, yang mulai lelah dengan keluhan istrinya, hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Mungkin kamu terlalu stres. Sayang, coba istirahat dulu. Kania menyaksikan semua ini dari kejauhan. Ia sesekali melihat berita kecil di media online yang membahas gangguan teknis di studio desainer ternama, atau isu internal di balik layar industri fashion.
Meskipun tidak ada yang menyebut nama Saraswati secara eksplisit, Kania tahu itu adalah hasil karyanya. Malam harinya, setelah Dito tertidur, Kania duduk di dekat jendela, memandangi bintang-bintang. Ada rasa puas yang luar biasa. Bukan kepuasan yang riang, melainkan kepuasan yang dingin, menusuk. Ia sedang membangun kehancuran Saraswati satu demi satu. Setiap kegelisahan, setiap keluhan, setiap kerutan di dahi Saraswati adalah bukti bahwa ia berhasil. Namun, di tengah kepuasan itu, ada sedikit kekosongan. Balas dendam memang manis, tapi Kania tahu ini adalah jalan gelap. Ia harus berhati-hati agar tidak kehilangan dirinya dalam proses ini. Ia harus selalu mengingat Dito, alasan mengapa semua ini dimulai. Kania tahu bahwa Saraswati masih belum menyadari siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Ia masih menganggapnya sebagai nasib buruk atau kecemburuan pesaing. Kania ingin melihat ekspresi wajah Saraswati ketika ia akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah ulah Kania, seorang wanita yang selama ini ia anggap remeh. Tekanan akan terus meningkat. Kania tidak akan berhenti sampai Saraswati merasakan penderitaan yang setara dengan penderitaan yang ia sebabkan pada Dito. Dan Dito, di dalam tidurnya, tampak semakin tenang, seolah perlahan merasakan keadilan mulai berpihak kepadanya. Gejolak di studio desain Saraswati semakin menjadi-jadi. Gangguan teknis, jadwal yang kacau, hingga desas-desus konflik internal karyawan, semuanya seperti virus yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya. Saraswati, yang terbiasa dengan kendali penuh dan kesempurnaan, mulai menunjukkan retakan di fasad anggunnya. Ia sering terlihat tegang, mudah murka pada stafnya, dan senyum palsunya semakin tipis. Aroma parfumnya yang mahal pun tak mampu menutupi aura stres yang menyelimutinya. Kania, di sisi lain, merasa denyutan adrenalin mengalir dalam nadinya. Ia melacak setiap reaksi Saraswati, mengamati melalui celah-celah informasi yang ia tanam. Setiap kerutan di dahi Saraswati adalah kemenangan kecil bagi Kania. Namun, Kania tahu, ini belum cukup. Belum ada konfrontasi langsung. Saraswati masih terlalu sibuk menyalahkan nasib buruk atau pihak lain. Saatnya Kania melangkah maju, sedikit dari bayang-bayang, untuk berhadapan langsung dengannya. Bukan dengan pertengkaran terbuka, melainkan dengan permainan psikologis yang halus, agar Saraswati merasakan kehadiran musuh yang tak terlihat. Kesempatan itu datang dalam bentuk sebuah undangan. Dito akan menampilkan pertunjukan tari sederhana di sekolahnya, sebuah acara kecil yang biasanya dihadiri orang tua. Kania tahu Arjuna akan datang, dan tentu saja, Saraswati akan mendampinginya. Ini adalah panggung yang sempurna bagi Kania untuk melancarkan serangan psikologis pertamanya. Pada hari H, Kania mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, rambutnya diikat rapi. Ia tampak tenang, bahkan lebih dari biasanya. Ia tiba di aula sekolah lebih awal, menemukan tempat duduk di barisan tengah, tidak terlalu mencolok, namun cukup strategis. Tak lama kemudian, Arjuna datang, menggandeng tangan Saraswati yang mengenakan gaun koktail mewah dan rambut tertata sempurna. Arjuna terlihat bangga, sementara Saraswati mengulas senyum tipis, menyapa beberapa orang tua lain dengan ramah, seolah tak ada beban sama sekali di pundaknya. Mata Kania menatap lurus ke arah mereka. Ada percikan amarah di balik ketenangannya. Wanita itu, yang kini berpose sempurna di samping mantan suaminya, telah mengunci Dito di gudang gelap. Ingatan akan memar di tangan putranya kembali menghantam Kania, mengikis habis sisa-sisa keraguannya. Ketika acara dimulai, dan Dito menari dengan polos di atas panggung, Kania merasakan kebanggaan yang meluap. Dito tampak ceria, tak ada jejak ketakutan di matanya. Ini memberinya kekuatan. Setelah pertunjukan usai, aula menjadi riuh. Orang tua berkerumun, memberi selamat pada anak-anak mereka. Kania mendekati Dito, memeluknya erat, mencium keningnya. Pandangan Kania kemudian beralih ke Arjuna dan Saraswati, yang juga sedang memberi selamat kepada Dito. Bagus sekali, nak, kata Arjuna, mengusap kepala Dito. Saraswati tersenyum, senyum profesional yang tak mencapai matanya. Iya, Dito hebat. Tarianmu bagus. Kania melangkah mendekat, bibirnya tersenyum tipis. Dito memang selalu hebat, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Ucap Kania, suaranya tenang, namun mengandung nada yang hanya bisa dipahami oleh Saraswati. Kania menatap lurus ke mata Saraswati, senyumnya tidak goyah. Saraswati sedikit terkejut mendengar nada bicara Kania. Matanya menyipit, mencari makna tersembunyi. Maksudmu, Kania? Tanyanya, suaranya sedikit kaku. Oh, tidak ada apa-apa, Tante Saraswati, jawab Kania, masih dengan senyumnya. Hanya saja, Dito itu anak yang sangat tangguh.
Dia selalu bisa melewati semua rintangan, bahkan yang paling gelap sekalipun. Iya kan, nak? Kania melirik Dito, yang hanya tersenyum polos, tidak memahami kedalaman percakapan para orang dewasa itu. Saraswati membeku. Matanya membelalak sedikit. Paling gelap? Kata-kata itu menari-nari di kepalanya. Apakah Kania tahu tentang gudang itu? Tidak mungkin. Tapi, tatapan mata Kania yang tenang namun dingin itu, seolah menembus topengnya. Arjuna, yang tidak memahami ketegangan di antara kedua wanita itu, hanya tertawa. Iya, Dito memang tangguh. Anak ayah. Kania mengabaikan Arjuna. Matanya tetap terpaku pada Saraswati. Saya harap Tante Saraswati juga sekuat Dito, ya? Karena terkadang, hidup ini bisa memberikan kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Terutama bagi mereka yang tidak menduga. Kania menekankan kata, kejutan, dan tidak menduga, dengan nada halus yang membuat bulu kuduk Saraswati meremang. Selena, atau kini Saraswati, mencoba kembali menguasai dirinya. Ia memaksakan senyum lebar. Oh, Kania, kau ini bicara apa? Tentu saja. Hidup ini penuh tantangan. Tapi saya selalu siap menghadapinya. Ia berusaha terdengar percaya diri, namun ada getaran samar di suaranya. Baguslah kalau begitu, sahut Kania, menarik Dito sedikit lebih dekat. Karena saya dengar, beberapa waktu terakhir ini, studio Tante Saraswati sering mengalami gangguan, ya? Situs webnya down, ada desas-desus material impor yang bermasalah. Saya harap itu tidak akan mengganggu proyek besar Tante. Loh? Senyum Saraswati memudar. Wajahnya menegang. Kania tahu informasi tentang masalah studio itu bersifat internal. Bagaimana Kania bisa tahu? Itu masalah teknis biasa saja, Kania. Hanya desas-desus yang dibesar-besarkan. Jawab Saraswati, matanya mulai menatap Kania dengan campuran curiga dan permusuhan yang lebih jelas. Oh ya? Saya kira lebih dari itu, Kania mengangkat bahu ringan. Saya dengar, ada juga isu tentang plagiarisme desain. Atau karyawan yang tidak betah karena merasa idenya dicuri? Tapi itu kan hanya gosip ya, Tante Saraswati. Siapa tahu hanya ulah pesaing yang iri. Kania berkata dengan nada paling polos yang bisa ia tampilkan, seolah ia hanya sekadar membicarakan kabar angin. Saraswati terdiam. Wajahnya memerah padam. Plagiarisme? Karyawan? Bagaimana wanita di depannya ini bisa tahu detail-detail yang sangat rahasia itu? Arjuna, yang akhirnya menyadari ada yang tidak beres, menatap istrinya dan mantan istrinya secara bergantian. Kania, Saraswati, ada apa ini? Tanya Arjuna, suaranya mengandung sedikit ketidaksabaran. Tidak ada apa-apa, Mas Arjuna, jawab Kania dengan senyum ramah yang terlihat tulus. Hanya obrolan santai antara sesama ibu yang peduli masa depan anak. Saya hanya berharap Tante Saraswati bisa mengurus hal-hal kecil di sekitarnya dengan lebih baik. Karena kadang, masalah besar berawal dari hal kecil yang disepelekan. Kania menatap Saraswati sekali lagi, matanya memancarkan peringatan. Kemudian, ia berbalik, menggandeng tangan Dito, dan melangkah pergi, meninggalkan Saraswati terdiam, membeku di tempatnya. Saraswati berdiri di sana, menatap punggung Kania yang menjauh. Napasnya memburu. Dingin. Wanita itu, Kania, kata-katanya menusuk langsung ke titik-titik rentannya. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi nasib buruk. Kania tahu. Kania pasti tahu sesuatu. Atau, yang lebih menakutkan, Kania adalah dalangnya. Ada apa, Saraswati? Kenapa wajahmu tegang begitu? Tanya Arjuna, khawatir melihat perubahan ekspresi istrinya. Saraswati tidak menjawab. Pikirannya kalut. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapannya dengan Kania. Setiap kata yang diucapkan Kania terdengar seperti ancaman terselubung. Paling gelap, kejutan yang tidak menyenangkan, masalah teknis, plagiarisme, ide dicuri. Kania mengucapkan semua itu dengan tenang, tanpa emosi, namun dengan sorot mata yang penuh arti. Saraswati merasa seperti sedang diintai, diteror secara psikologis. Sepanjang perjalanan pulang, Saraswati terus terdiam. Arjuna mencoba mengajaknya bicara, tapi ia hanya menggelengkan kepala. Di benaknya, wajah Kania, dengan senyum tipis dan tatapan dingin itu, terus menghantui. Ia telah meremehkan Kania. Konfrontasi di sekolah Dito telah meninggalkan Saraswati dalam kegelisahan yang mendalam. Kata-kata Kania, yang diucapkan dengan senyum tenang namun menusuk, berputar-putar di kepalanya seperti racun yang menyebar perlahan. Paling gelap, kejutan yang tidak menyenangkan, plagiarisme, ide dicuri.
Bagaimana wanita itu, Kania yang pendiam, bisa mengetahui begitu banyak detail tentang masalahnya? Kecurigaan yang samar kini berubah menjadi keyakinan. Kania adalah dalangnya. Saraswati mencoba mendinginkan kepalanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Kania hanya menembak secara acak, mungkin mendengar desas-desus dari orang lain. Tapi hati kecilnya tak bisa dibohongi. Ada aura ancaman yang kuat dari Kania, sesuatu yang tidak pernah ia duga dari mantan istri Arjuna yang selalu tampak lemah dan tak berdaya itu. Ini tidak mungkin kebetulan, gumam Saraswati suatu malam, di depan cermin kamar mewahnya. Wajahnya terlihat lelah, kantung mata menghitam. Tidurnya tak lagi nyenyak sejak gangguan-gangguan itu dimulai. Dia tahu sesuatu. Dia pasti tahu. Ia mulai mencurigai setiap orang. Asistennya, rekan bisnisnya, bahkan teman-teman sosialitanya. Namun, setiap kali ia mencoba mencari bukti, jejak itu selalu kabur. Kania terlalu licik. Ini membuat Saraswati semakin frustrasi. Puncaknya terjadi ketika Saraswati menerima sebuah paket kecil di kantornya. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah amplop putih polos. Di dalamnya, ada sebuah kartu pos bergambar gudang gelap yang suram. Di baliknya, tulisan tangan rapi yang dikenal Saraswati sebagai tulisan Kania, terukir jelas. Dito tidak suka gelap. Ia juga tidak suka sendirian di tempat yang sempit dan dingin. Beberapa hal, sekali dilakukan, tidak bisa ditarik kembali. Seperti memar itu. Napas Saraswati tercekat. Jantungnya berdebar kencang. Gudang gelap, memar itu. Hanya dia dan Dito yang tahu persis apa yang terjadi hari itu. Rio pun tidak. Keringat dingin membasahi pelipis Saraswati. Kania tahu. Ini bukan lagi tebakan atau kebetulan. Ini adalah pengakuan. Kania adalah pelakunya. Kemarahan dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Saraswati meremas kartu pos itu hingga remuk. Ia merasa seperti dijebak dalam sebuah permainan di mana ia tidak tahu aturan mainnya. Permainan yang diatur oleh Kania, wanita yang selama ini ia remehkan. Dengan tangan gemetar, Saraswati meraih ponselnya dan menelepon Arjuna. "Mas, aku harus bicara. Penting sekali. Ini soal Kania." Arjuna, yang sedang di kantor, terdengar lelah. "Ada apa lagi, Saraswati? Kania lagi? Bukannya sudah kubilang, kamu terlalu berlebihan." "Tidak, Mas. Ini serius. Dia mengancamku. Dia yang melakukan semua ini. Gangguan di kantorku, semua gosip itu dia dalangnya." Saraswati berteriak. Suaranya putus asa. "Apa buktinya? Sayang, jangan menuduh tanpa dasar. Kania itu mana mungkin punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Dia kan sibuk mengurus Dito dan bekerja serabutan," kata Arjuna, terdengar tidak percaya. "Bukti? Buktinya aku tahu. Dia mengirimkan sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu." Saraswati ingin mengatakan tentang gudang itu, tapi lidahnya keluh. Ia tidak ingin Arjuna tahu tentang perbuatannya pada Dito. Itu akan menghancurkan segalanya. "Pokoknya, Mas harus percaya padaku. Aku takut, Mas." Arjuna mendesah. Baiklah. Nanti malam kita bicara. Tapi tolong, jangan terlalu drama." Saraswati merasa semakin sendirian. Bahkan suaminya sendiri tidak mempercayainya. Ini adalah bagian dari rencana Kania, Saraswati yakin itu. Kania pasti ingin membuatnya terisolasi. Kania, yang tentu saja tidak melewatkan setiap detail, mengantisipasi reaksi Saraswati. Ia tahu Saraswati akan mencoba melawannya. Tapi Kania sudah selangkah lebih maju. Saraswati memang mencoba membalas. Ia menggunakan koneksinya untuk mencoba mencari informasi tentang Kania. Ia meminta beberapa teman sosialita untuk mengawasi Kania, mencoba mencari celah. Mungkin Kania punya simpanan rahasia atau masalah finansial yang bisa dieksploitasi. Namun, Kania hidup sederhana. Tidak ada yang bisa ditemukan. Justru, teman-teman sosialita itu melaporkan betapa Kania terlihat sangat tenang dan fokus pada Dito. "Dia itu kayaknya nggak punya musuh, Saraswati. Ramah sekali," kata salah satu teman. Laporan ini semakin membuat Saraswati frustrasi. Saraswati juga mencoba melakukan hal yang sama seperti Kania, menyebarkan gosip tentang Kania. Dengar-dengar Kania itu dulu selingkuh ya dari Arjuna, atau Kania itu pemalas, makanya hidupnya susah. Namun, gosip itu tidak laku. Kania tidak punya reputasi besar untuk dihancurkan, dan orang-orang tahu Kania adalah ibu tunggal yang berjuang keras. Malah, beberapa orang merasa simpati pada Kania. Kemarahan Saraswati memuncak.
Ia memutuskan untuk menghadapi Kania secara langsung. Ia akan mengancamnya, membuat Kania takut dan mundur. Suatu siang, Saraswati datang ke kontrakan Kania. Pintu Kania setengah terbuka, dan Saraswati bisa melihat Kania sedang sibuk menjahit di ruang tamu yang sederhana. Saraswati masuk tanpa mengetuk. "Jadi, ini semua ulahmu, Kania?" Suaranya rendah, penuh amarah. Kania mengangkat kepalanya, menatap Saraswati dengan tenang. Senyum tipis mengembang di bibirnya. "Oh, Tante Saraswati. Silakan duduk. Ada apa ya?" Kania bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Jangan pura-pura bodoh. Kau yang mengirimkan kartu pos ini, kan?" Saraswati membanting remahan kartu pos itu ke meja. "Kau mengancamku. Kau pikir aku takut?" Kania mengambil remahan kartu pos itu, menyatukannya dengan ujung jarinya. "Oh, ini? Itu hanya sebuah pengingat, Tante Saraswati. Sebuah pengingat akan hal-hal yang pernah terjadi. Bukankah semua orang perlu diingatkan sesekali?" Suara Kania lembut, namun setiap kata terasa seperti tamparan. "Kau keterlaluan. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Aku akan membuatmu kehilangan Dito. Aku punya uang dan koneksi, kau tidak akan bisa melawanku." Saraswati mulai mengancam, suaranya meninggi. Kania tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin dan menakutkan bagi Saraswati. "Melapor? Melapor apa, Tante Saraswati? Melapor bahwa website Anda error? Atau bahwa presentasi Anda kacau? Atau bahwa ada orang iseng yang memesan pizza atas nama Anda? Itu tidak ada hubungannya denganku. Buktikan saja." Kania mengangkat bahu. "Lagi pula, kalau Tante Saraswati melapor ke polisi, saya juga bisa melaporkan Anda. Melaporkan perlakuan Anda terhadap Dito. Mengunci anak kecil di gudang gelap, dan melukainya." Kania menunjuk pergelangan tangannya, mengacu pada memar Dito. Wajah Saraswati memucat. Matanya melebar. Kania tidak hanya tahu, dia punya rencana. Kau tidak punya bukti." Saraswati mencoba membantah, suaranya bergetar. "Oh, benarkah? Tante Saraswati ingat rekaman CCTV di koridor rumah Tante? Atau mungkin Tante lupa kalau Dito punya kebiasaan merekam suaranya sendiri saat bermain? Dan itu bisa jadi bukti betapa ketakutannya dia di gudang itu." Kania menyeringai tipis. Ini adalah kebohongan yang cerdik. Sebuah bluff yang Kania harap akan membuat Saraswati panik. Ia tahu Dito tidak punya kebiasaan merekam suara, tetapi Saraswati tidak tahu itu. Saraswati terdiam. Matanya menatap Kania dengan campuran ketakutan dan kebencian. Dia tidak tahu apakah Kania benar-benar memiliki bukti itu, tetapi ancaman itu sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Jika Kania punya rekaman, atau bahkan hanya kesaksian Dito yang bisa dipercaya, reputasinya akan hancur. Ayahnya, sang politikus, tidak akan mentolerir skandal semacam ini. Kau gila," desis Saraswati, mundur selangkah. Saraswati meninggalkan kontrakan Kania dengan perasaan campur aduk antara amarah, ketakutan, dan rasa malu yang menusuk. Wajah Kania yang tenang namun penuh ancaman terus terbayang. Wanita itu tidak main-main. Dia tahu rahasia terdalam Saraswati, dan dia siap menggunakannya. Ancaman Kania tentang rekaman dan kesaksian Dito terasa nyata, bahkan jika itu hanya gertakan. Reputasi, bagi Saraswati, adalah segalanya. Malam itu, Saraswati tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar mewahnya, memikirkan setiap kemungkinan. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama yang berprofesi sebagai pengacara, menanyakan tentang kasus pencemaran nama baik atau intimidasi, namun ia tidak bisa menjelaskan situasinya secara gamblang tanpa mengungkapkan perbuatannya pada Dito. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak. Kania telah merancang ini dengan begitu rapi. Sementara Saraswati dilanda kegelisahan, Kania sedang menyempurnakan pukulan telaknya. Ia tahu ancaman verbal saja tidak cukup. Untuk menghancurkan Saraswati, ia harus menyerang fondasi hidupnya, reputasi profesional dan dukungan keluarga. Kania telah mengumpulkan cukup informasi untuk melancarkan serangan yang paling merusak. Kania ingat desas-desus tentang Saraswati yang mencuri ide desainer muda. Ia telah melacak desainer muda itu, seorang wanita bernama Luna, yang pernah mengeluh di forum online. Kania menemukan beberapa desain awal Luna yang diposting secara pribadi, dan membandingkannya dengan detail koleksi Saraswati beberapa musim lalu. Ada kemiripan yang mencolok, terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Ini adalah bukti. Kania kemudian menyusun sebuah laporan investigasi anonim. Ia mengemasnya dalam format yang profesional, lengkap dengan perbandingan visual antara sketsa Luna dan produk jadi Saraswati,
serta tangkapan layar keluhan Luna di forum. Ia juga menyertakan detail tentang glitch teknis di situs web studio Saraswati dan isu keterlambatan bahan, seolah-olah semua itu adalah bukti dari ketidakprofesionalan Saraswati yang lebih dalam. Laporan ini, ia kirimkan ke beberapa media fashion daring berpengaruh, blog-blog mode independen yang dikenal vokal, dan beberapa akun jurnalis investigasi yang ia temukan. Ia tahu media akan langsung melahap berita skandal semacam ini. Tak hanya itu, Kania juga menemukan informasi tentang proyek ekspansi studio Saraswati yang sangat ambisius. Proyek itu melibatkan pinjaman besar dari bank dan investasi dari beberapa pihak. Kania mendapatkan salinan proposal proyek yang bocor melalui jaringan rahasianya. Di dalam proposal itu, Kania menemukan beberapa angka yang dimanipulasi dan klaim yang dilebih-lebihkan. Sebuah kelemahan fatal. Dengan akun email anonim yang sama, Kania mengirimkan ringkasan hasil investigasinya ke beberapa investor dan direktur bank yang terkait dengan proyek tersebut. Lampiran email itu berisi laporan investigasi tentang plagiarisme dan analisis singkat tentang kejanggalan dalam proposal keuangan Saraswati. Kania tahu, ini adalah pukulan telak yang akan merusak reputasi Saraswati dan memicu masalah finansial yang serius. Dalam beberapa hari, badai itu datang. Sebuah artikel investigasi dirilis oleh salah satu blog mode terkemuka. Judulnya mencolok, di balik gemerlap desainer, nama Saraswati, tuduhan plagiarisme dan praktik bisnis meragukan. Artikel itu memuat perbandingan desain Luna dan Saraswati, dan mengutip keluhan anonim tentang lingkungan kerja di studio Saraswati. Skandal itu langsung menyebar di media sosial. Orang-orang mulai menyerbu akun Saraswati dengan komentar pedas dan tuduhan. Pada saat yang sama, para investor yang menerima email Kania mulai menarik diri dari proyek ekspansi Saraswati. Mereka meminta audit keuangan yang lebih ketat, menunda pencairan dana, dan bahkan ada yang terang-terangan menyatakan tidak lagi tertarik bekerja sama. Bank pun mulai membekukan jalur kredit, mencurigai adanya penipuan. Saraswati syok. Ia tidak pernah menyangka serangannya akan datang dari arah ini. Ia mencoba membantah semua tuduhan, mengeluarkan pernyataan pers yang menyangkal semuanya, namun media sudah terlanjur memihak korban, dan pengungkap kebenaran anonim. Reputasinya yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam semalam. Yang lebih parah, skandal ini sampai ke telinga ayah Saraswati, seorang politikus yang sangat menjaga citranya. Ia murka. Reputasi keluarganya terancam gara-gara skandal putrinya. Apa-apaan ini, Saraswati? Berita apa ini? Bentak ayahnya di telepon. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga. Aku tidak bisa membiarkan ini merusak karierku. Saraswati mencoba menjelaskan, mencoba mencari alasan, tapi ayahnya tidak mau mendengar. Ayahnya bahkan mengancam akan menarik semua dukungan finansial dan koneksi jika Saraswati tidak bisa membersihkan namanya segera. Di rumah, Arjuna mulai membaca berita-berita itu. Ia melihat foto-foto perbandingan desain, membaca tuduhan plagiarisme, dan melihat komentar-komentar negatif tentang istrinya. Rasa ragu mulai tumbuh di hatinya. Saraswati, yang selama ini selalu ia bela, kini terlihat seperti orang lain. Apa ini benar, Saraswati? Tanya Arjuna, menatap istrinya dengan tatapan yang belum pernah Saraswati lihat sebelumnya, tatapan penuh kekecewaan. Saraswati mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar. Tidak, Mas. Ini fitnah. Aku dijebak. Pasti ada yang iri padaku. Namun, Arjuna mengingat kembali perkataan Kania di sekolah Dito. Tentang plagiarisme, tentang ide dicuri. Kata-kata itu kini seperti ramalan yang menjadi kenyataan. Keraguan Arjuna terhadap Saraswati semakin besar. Hubungan mereka, yang sudah tegang, kini diambang kehancuran. Saraswati mencapai titik terendah. Studio desainnya kehilangan klien, proyek ekspansinya mandek, ban memblokir dananya, dan yang paling menyakitkan, ayahnya mengancam akan mencabut dukungan. Dunia yang selama ini ia genggam erat, kini runtuh di tangannya. Ia mengurung diri di kamar, menangis histeris. Ponselnya terus berdering, panggilan dari media yang ingin wawancara, dari kolega yang membatalkan kerjasama, dari bankir yang menuntut penjelasan. Ia menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang kacau. Rambut acak-acakan, mata sembab, wajah pucat. Bukan lagi Saraswati yang sempurna. Tidak mungkin. Ini semua tidak mungkin. Bisiknya berulang kali, tidak percaya bahwa semua ini nyata. Ia mulai merasa paranoid. Setiap bayangan adalah musuhnya, setiap suara adalah tuduhan. Di kontrakan sederhana Kania, suasana jauh berbeda. Dito sedang menggambar dengan ceria, sementara Kania menatap layar ponselnya. Artikel-artikel berita,
komentar-komentar publik, tanggapan bankir, semua yang ia rencanakan, kini menjadi kenyataan. Ada kepuasan yang dingin, namun tak bisa dipungkiri. Kania telah melancarkan pukulan telak. Saraswati, sang perancang busana yang angkuh, kini terpuruk dalam kehancuran yang ia bangun sendiri. Namun, Kania tahu, pertempuran ini belum usai. Arjuna belum sepenuhnya memahami kebenaran. Dan Saraswati, meskipun hancur, mungkin masih memiliki sisa-sisa kekuatan untuk membalas, atau setidaknya, menyeret orang lain bersamanya. Kania bersiap untuk babak selanjutnya. Ia akan menyaksikan sendiri bagaimana Saraswati akan menghadapi kehancurannya, dan memastikan ia tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Suara dering telepon rumah memecah keheningan kontrakan Kania yang biasanya tenang. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar ponsel Kania. Ia ragu sejenak, namun nalurinya mengatakan ini penting. Ia mengangkatnya. Halo, Kania? Suara di seberang sana terdengar tegang, familiar, namun penuh kepanikan. Itu suara Arjuna. Kania menahan napas. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ya, Mas Arjuna. Ada apa? Jawab Kania tenang, seolah tak ada badai yang ia ciptakan di hidup mantan suaminya. Ini soal Saraswati, kau tahu apa yang terjadi dengannya? Tanya Arjuna, suaranya naik 1 oktav. Ada nada tuduhan tersirat dalam pertanyaannya. Berita-berita itu, investasi yang batal, itu semua pekerjaanmu, kan? Kania tersenyum tipis. Pekerjaanku? Saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang bekerja serabutan, Mas. Mana mungkin saya bisa mengguncang seorang perancang busana ternama seperti Saraswati. Itu terlalu berlebihan. Nada Kania terdengar polos, hampir mengejek. Jangan berpura-pura, Kania. Aku tahu kau yang melakukannya. Semua ini dimulai setelah kau bicara padanya di sekolah Dito. Kau mengancamnya. Arjuna mulai berteriak. Mengancam? Mas Arjuna, saya hanya mengingatkan Tante Saraswati untuk lebih berhati-hati, terutama karena Dito. Bukankah semua ini dimulai setelah Dito pulang dengan demam tinggi dan memar di tangannya? Apa Mas Arjuna lupa? Suara Kania kini berubah menjadi dingin dan menusuk. Atau Mas Arjuna memang sengaja lupa apa yang dilakukan istrimu pada anakmu sendiri? Tiba-tiba, ada keheningan di seberang sana. Kania bisa merasakan keraguan yang mencengkeram Arjuna. Memar? Apa maksudmu? Tanya Arjuna, suaranya sedikit melunak, terdengar bingung. Dito dikunci di gudang belakang rumah kalian, Mas. Berjam-jam. Hanya karena memecahkan vas bunga. Dia ketakutan, kedinginan, dan demam. Dia juga diseret hingga tangannya memar. Apa itu yang Mas Arjuna sebut? Disiplin, dari istrimu yang sempurna itu. Kania menumpahkan kata-kata itu seperti jarum-jarum tajam, menusuk hati nurani Arjuna. Ada desahan berat dari Arjuna. Aku tidak tahu soal itu. Saraswati bilang Dito hanya ceroboh dan dia hanya menghukumnya sedikit. Menghukum? Dengan mengunci anak kecil di tempat gelap dan melukainya? Apa itu yang Mas Arjuna ajarkan pada anakmu? Apa Mas Arjuna tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Dito? Kania tak memberi ampun. Ia tahu Arjuna memiliki rasa bersalah yang terpendam, dan inilah saatnya untuk menggalinya. Aku akan bicara pada Saraswati. Ini pasti salah paham. Suara Arjuna terdengar melemah. Salah paham? Kania tertawa sinis. Mas Arjuna selalu membela Saraswati, bahkan ketika Dito jelas-jelas menderita. Mas Arjuna tidak melihat betapa traumanya Dito. Mas Arjuna tidak melihat air mata Dito. Selama ini, Mas Arjuna terlalu sibuk dengan kehidupan barumu yang mewah, hingga melupakan anak kandungmu sendiri. Dan sekarang, setelah istrimu terpojok, baru Mas Arjuna sibuk mencari tahu. Arjuna terdiam, tak mampu membantah. Kania bisa merasakan amarahnya mereda, tergantikan oleh rasa bersalah yang menggerogoti. Maya, Kania, aku minta maaf. Aku memang terlalu percaya pada Saraswati. Aku tidak tahu dia bisa sekejam itu. Suara Arjuna terdengar tulus, putus asa. Maaf saja tidak cukup, Mas Arjuna. Dito sudah menderita. Dan semua yang terjadi pada Saraswati sekarang, itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Saya tidak akan mundur. Dia harus membayar semua perbuatannya pada Dito. Kania berkata dengan tegas. Tapi, ini terlalu jauh, Kania. Kau menghancurkan hidupnya. Dia bisa kehilangan semuanya. Arjuna mencoba menengahi, membela istrinya, meski nada suaranya sudah berbeda.
Apa yang dia lakukan pada Dito tidak kalah parah, Mas Arjuna. Dia menghancurkan mental anak saya. Anak kecil yang tidak berdaya. Apakah Mas Arjuna pikir kehancuran materi lebih buruk daripada kehancuran jiwa seorang anak? Kania melontarkan pertanyaan retoris yang menghantam telak. Aku akan bicara dengan Saraswati. Aku akan memaksanya meminta maaf pada Dito, dan padamu. Aku akan memastikan dia tidak akan pernah lagi mendekati Dito. Arjuna terdengar bersungguh-sungguh. Sudah terlambat, Mas Arjuna. Permintaan maaf tidak akan menghapus bekas luka itu. Dan saya tidak ingin Saraswati mendekati Dito lagi. Tidak akan pernah. Kania mengakhiri panggilan itu, meninggalkan Arjuna dalam keheningan yang penuh penyesalan. Ia tahu, percakapan ini akan menghancurkan pernikahan Arjuna dan Saraswati. Arjuna akan mulai melihat Saraswati dengan mata berbeda, dan rasa bersalahnya terhadap Dito akan menjadi racun yang menggerogoti hubungannya. Malam itu, di rumah mewah Arjuna dan Saraswati, badai sesungguhnya pecah. Arjuna tiba di rumah dengan wajah tegang, langsung menemui Saraswati yang sedang menangis terseduh-seduh di sofa, dikelilingi koran-koran dengan berita tentang dirinya. Saraswati, ada yang harus kita bicarakan, kata Arjuna dingin, tidak ada lagi kelembutan di suaranya. Saraswati mendongak, matanya sembab. Mas, kau sudah tahu? Ini semua fitnah. Aku tidak melakukan itu. Fitnah? Arjuna membanting ponselnya di atas meja, menampilkan foto memar di tangan Dito yang dikirim Kania. Bagaimana dengan ini? Dan soal kau mengunci Dito di gudang? Kenapa kau tidak pernah menceritakannya padaku? Wajah Saraswati memucat pasi. Ia tak bisa berkata-kata. Rahasia tergelapnya, yang selama ini ia sembunyikan dari Arjuna, kini terbongkar. Aku hanya ingin mendisiplinkannya, Mas. Dito bandel. Dia memecahkan vas kesayanganku. Saraswati mencoba membela diri. Mendisiplinkan? Dengan menyiksa anak kecil? Saraswati, Dito itu anakku. Putraku. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Arjuna berteriak, amarahnya meledak. Ia akhirnya melihat sisi gelap Saraswati yang selama ini buta ia bela. Saraswati mundur selangkah, terkejut dengan ledakan emosi Arjuna. Kau percaya pada Kania daripada aku? Istrimu sendiri? Kania tidak mungkin berbohong soal ini. Dito ketakutan setiap kali pulang darimu. Dan sekarang, aku melihat semua bukti di media. Plagiarisme, masalah finansial, itu semua perbuatanmu. Kau sudah menghancurkan segalamu. Saraswati, kau juga menghancurkan nama baikku. Pertengkaran itu berlangsung hingga larut malam. Suara-suara pecahan barang terdengar dari dalam rumah mewah itu. Arjuna yang dulu pasif, kini berubah menjadi singa yang marah, melihat istrinya dengan mata yang penuh kebencian. Ia merasa bodoh, telah dibutakan oleh pesona dan kebohongan Saraswati. Aku tidak bisa terus seperti ini denganmu, Saraswati, kata Arjuna akhirnya, suaranya serak namun tegas. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang tega menyakiti anakku sendiri. Saraswati menangis histeris, memohon, mencoba meraih tangan Arjuna. Tidak, Mas, jangan. Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku tidak akan mengulangnya lagi. Namun, hati Arjuna sudah terlanjur beku. Ia sudah melihat kehancuran yang diciptakan Saraswati, dan yang paling parah, ia melihat bagaimana Saraswati melukai putranya. Kata-kata Kania terngiang di benaknya, maaf saja tidak cukup. Aku akan menceraikanmu, Saraswati, ujar Arjuna dingin. Kata-kata itu meluncur dengan pasti, tanpa keraguan. Aku tidak bisa lagi hidup bersamamu. Wajah Saraswati memucat. Cerai? Kehilangan Arjuna? Sumber kekayaan dan koneksinya? Ini adalah pukulan yang lebih telak dari semua skandal di media. Tidak. Mas, jangan lakukan ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Saraswati memohon, berlutut di kaki Arjuna. Itu konsekuensinya, Saraswati. Kau telah menuai apa yang kau tanam. Arjuna telah pergi. Pintu rumah mewah itu tertutup di belakangnya, meninggalkan Saraswati sendirian dalam kegelapan yang pekat. Suara tangisnya yang tadinya meraung, kini mereda menjadi isakan pilu yang memilukan. Ruang tamu berantakan, cacayan pecahan vas dan piring menjadi saksi bisu badai yang baru saja berlalu. Saraswati bersimpuh di lantai dingin, menatap pantulan dirinya di cermin yang retak. Bukan lagi gambaran wanita anggun yang sempurna. Rambutnya acak-acakan, maskara luntur membasahi pipinya yang kotor oleh air mata, matanya sembab dan bengkak. Ia seperti bangkai yang tersisa dari sebuah pesta pora yang berakhir tragis.
Dalam semalam, Saraswati kehilangan segalanya. Pagi menjelang, namun tak ada cahaya bagi Saraswati. Ponselnya terus berdering tanpa henti, namun ia tak sanggup menyentuhnya. Panggilan dari para klien yang membatalkan kontrak, dari manajer bank yang menuntut pelunasan pinjaman, dari media yang haus akan skandal. Bahkan panggilan dari ibunya sendiri, yang kini terdengar jijik dan putus asa. Saraswati, apa yang sudah kau lakukan? Ayahmu sangat marah. Dia bilang, dia tidak akan membantumu lagi. Reputasi keluarga kita hancur karena ulahmu. Saraswati hanya bisa mendengar suara ibunya yang melengking, tanpa daya untuk menjawab. Ia sudah tahu. Ayahnya, seorang politikus yang sangat menjaga citranya, tidak akan pernah memaafkan skandal ini. Dukungan finansial dan koneksi yang selama ini menjadi jaring pengaman baginya, kini ditarik tanpa ampun. Ia mencoba menghubungi asistennya, berharap ada sedikit dukungan moral. Namun, asistennya hanya menjawab singkat, "Maaf, Bu Saraswati. Saya sudah mengundurkan diri. Saya tidak bisa lagi bekerja di lingkungan seperti ini." Telepon ditutup. Satu persatu, orang-orang yang selama ini mengelilinginya, kini meninggalkannya. Saraswati mencoba pergi ke studionya, berharap bisa menyelamatkan sisa-sisa bisnisnya. Namun, ia disambut oleh pintu yang terkunci rapat dan pemberitahuan penyitaan aset dari bank. Karyawan-karyawannya sudah tidak ada, sebagian besar sudah mengundurkan diri, dan beberapa memilih untuk pindah bekerja ke studio lain, merasa muak dengan drama dan reputasi buruk Saraswati. Mimpi ekspansi studio yang ambisius itu, kini hanya menjadi tumpukan proposal di sudut ruangan yang dingin dan kosong. Saraswati berjalan gontai di jalanan kota, tanpa tujuan. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan pakaian desainer mahal, kini mengenakan piyama lusuh dan jaket tebal yang tak pantas. Orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh, berbisik-bisik, mengenali wajahnya dari koran dan berita online. Tatapan-tatapan itu terasa seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Ia mendengar bisikan, itu kan desainer yang kena kasus plagiarisme. Atau, kasihannya, suaminya juga ninggalin. Saraswati merasa seperti telanjang di depan umum, semua kebusukannya terekspos. Dunia yang selama ini memuja kecantikannya dan memuji karyanya, kini menunjuknya dengan jari, mencibir, dan mengutuk. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, suaminya, dan dukungan keluarganya. Ia kehilangan segalanya. Dalam kehancuran yang total itu, perlahan-lahan, bayangan-bayangan masa lalu mulai muncul di benaknya. Kilasan-kilasan kejadian yang selama ini ia tepis, kini datang menghantui. Ia melihat wajah Dito yang ketakutan saat ia menyeretnya ke gudang. Ia mendengar isakan Dito di balik pintu yang terkunci. Ia melihat memar di pergelangan tangan Dito, memar yang ia pikir akan terlupakan, kini terasa seperti luka yang menganga di hatinya sendiri. Dito tidak suka gelap. Ia juga tidak suka sendirian di tempat yang sempit dan dingin. Seperti memar itu. Kata-kata Kania di kartu pos itu terngiang-ngiang. Selama ini, Saraswati selalu menyalahkan Kania, menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain. Tapi kini, sendirian dalam kehancurannya, tidak ada lagi yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Ia teringat betapa sombongnya ia saat pertama kali bertemu Kania. Ia meremehkan Kania, menganggapnya sebagai wanita kampung yang tak berdaya. Ia merasa berhak melakukan apa saja karena ia punya uang dan kekuasaan. Ia pikir ia bisa menyakiti Dito tanpa konsekuensi. Ia berpikir Arjuna akan selalu membelanya. Aku salah. Bisiknya lirih, suaranya parau karena menangis. Aku pantas mendapatkan ini. Rasa penyesalan yang mendalam mulai merayapinya. Bukan penyesalan karena kehilangan kekayaan atau status, melainkan penyesalan karena telah menyakiti seorang anak yang tidak bersalah. Dito. Anak itu tidak pantas mendapatkan perlakuan kejam darinya. Ia telah menjadi monster, dibutakan oleh keangkuhan dan rasa superioritas. Malam itu, Saraswati tidur di jalanan yang dingin, berbekal beberapa lembar uang yang ia temukan di dompetnya. Ia terbiasa tidur di kasur empuk dengan spray sutra. Kini, ia terpaksa meringkuk di sudut gelap, merasakan dinginnya angin menusuk kulitnya, sama seperti dinginnya gudang yang ia paksakan pada Dito. Setiap gigitan nyamuk, setiap sensasi lapar, setiap kedinginan, terasa seperti hukuman yang pantas. Ia teringat bagaimana Dito menangis memohon, "Tante, Dito takut. Dito dingin." Dan ia, dengan kejam, menutup telinga. Kini, air matanya sendiri yang tak berhenti mengalir. Di sisi lain kota, di kontrakan sederhana yang hangat, Kania duduk di samping Dito yang sedang tidur. Senyum tipis mengembang di bibirnya, bukan senyum kepuasan yang dingin lagi, melainkan senyum yang bercampur dengan rasa lega dan sedikit kosong. Ia telah melihat kehancuran Saraswati. Ia telah membacanya di berita, mendengarnya dari bisik-bisik yang sampai ke telinganya. Kania tahu Saraswati sedang merasakan penderitaan yang luar biasa. Ia membayangkannya, dan di sana, ia tidak menemukan rasa iba. Hanya keadilan. Sebuah keadilan yang kejam, namun setimpal. Saraswati telah menghancurkan anak Kania,
dan Kania telah menghancurkan Saraswati. Sebuah lingkaran setan yang kini telah mencapai puncaknya. Namun, di tengah semua ini, Kania merasakan sedikit kekosongan. Tujuan hidupnya selama beberapa bulan terakhir adalah balas dendam. Kini, tujuan itu telah tercapai. Apa selanjutnya? Akankah ia bisa kembali menjadi Kania yang dulu, yang hanya memikirkan Dito dan kebahagiaan sederhana mereka? Atau apakah kegelapan balas dendam ini telah mengubahnya selamanya? Ia memandang Dito, putra kesayangannya. Dia adalah alasan semua ini. Kini Dito bisa tidur tenang, bebas dari ancaman Saraswati. Bebas dari bayangan gudang gelap. Itulah yang terpenting. Meskipun Kania telah mencapai tujuannya, ia tahu ada satu babak lagi yang belum tuntas. Pertemuan terakhir. Sebuah penutup yang akan menentukan apakah Saraswati benar-benar hancur dan menyesal, atau apakah masih ada sisa-sisa kesombongan di dalamnya. Kania siap untuk itu. Siap untuk melihat wanita yang dulu meremehkannya, kini berlutut di hadapannya. Hujan turun rintik-rintik sore itu, membasahi jalanan dan menambah nuansa kelabu pada suasana hati Saraswati. Sudah 3 hari ia hidup tanpa arah, tidur di emperan toko, merasakan dinginnya malam yang menusuk, dan menahan lapar. Dunia yang dulu bersujud di kakinya kini berpaling, jijik dan menghina. Setiap langkah terasa berat, namun ada satu tujuan yang kini tertanam kuat di benaknya, sebuah dorongan yang lebih kuat dari rasa lapar dan malu, ia harus menemui Kania. Rasa penyesalan yang ia rasakan di bab 9 kini, berubah menjadi kebutuhan mendesak untuk menebus kesalahannya. Bukan karena ia telah kehilangan segalanya, melainkan karena ia akhirnya melihat kebenaran yang kejam, ia telah menyakiti seorang anak tak berdosa. Dito. Wajah polos Dito yang ketakutan, isakannya di gudang gelap, dan memar di tangannya, semua itu menghantuinya tanpa henti. Dengan langkah gontai, Saraswati tiba di depan kontrakan sederhana Kania. Pintu kayu yang kusam itu tampak begitu kontras dengan gerbang rumah mewahnya yang kini disegel. Ia ragu sejenak. Beranikah ia menghadapi wanita yang telah ia hancurkan hidupnya? Wanita yang kini menjadi dalang di balik kehancurannya sendiri? Napasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu pelan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu terbuka. Kania berdiri di sana, menatap Saraswati dengan tatapan datar, tanpa emosi. Mata Kania yang biasanya memancarkan kehangatan seorang ibu, kini terasa dingin dan tajam, seperti pisau yang baru diasah. Ia melihat Saraswati yang berdiri di hadapannya. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, wajahnya kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang cekung. Tak ada lagi aura kemewahan atau kesombongan yang dulu terpancar. Hanya ada gambaran kehancuran total. Saraswati menunduk, tak berani menatap mata Kania. Air matanya kembali tumpah. Kania. Bisiknya, suaranya serak. Kania tidak bergerak, tidak pula mengundang Saraswati masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menunggu. Saraswati, yang tidak lagi memiliki martabat yang bisa ia pertahankan, menjatuhkan dirinya berlutut di tanah yang basah oleh rintik hujan. Gaun lusuhnya kotor terkena lumpur, namun ia tak peduli. Ini adalah pengakuan dosa terbesarnya. Kania, aku minta maaf. Ucap Saraswati, isakannya semakin keras. Aku sungguh minta maaf atas semua yang sudah kulakukan pada Dito. Aku benar-benar menyesal. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap Kania dengan tatapan memohon. Air matanya membasahi pipinya, bercampur dengan rintik hujan. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku telah berbuat kejam. Aku telah menyakiti Dito. Aku buta, aku sombong, aku pikir aku bisa melakukan apa saja. Kania mendengarkan tanpa ekspresi. Hatinya tidak tersentuh oleh air mata atau penyesalan Saraswati. Ia teringat Dito, meringkuk ketakutan di sudut gudang. Ia teringat memar di tangan mungilnya. Rasa sakit Dito jauh lebih dalam daripada air mata penyesalan yang kini ditunjukkan Saraswati. Kau menyesal? Tanya Kania, suaranya tenang, dingin. Kau menyesal karena kehilangan semuanya, Saraswati? Atau kau menyesal karena telah menyakiti anak yang tidak berdaya? Saraswati tersentak. Ia tahu Kania membaca pikirannya. Tidak, Kania. Aku menyesali perbuatanku pada Dito. Aku benar-benar menyesali itu. Aku tidak tahu mengapa aku bisa sekejam itu. Aku dikuasai ego. Aku terobsesi dengan kesempurnaan dan kekuasaan. Tapi aku tidak pernah membayangkan itu akan menyakiti Dito separah ini. Kau memang tidak membayangkan, kata Kania, suaranya kini mengandung sedikit getir. Karena kau tidak pernah peduli. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri.
Kau hanya melihat Dito sebagai gangguan, penghalang bagi kebahagiaanmu dengan Arjuna. Kau lupa, Saraswati, dia juga anak dari pria yang kau cintai. Saraswati terisak. Aku tahu, Kanya. Aku tahu. Aku sangat bodoh. Aku dibutakan. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas kehilangan segalanya. Tapi tolong maafkan aku, Kanya. Dito juga. Aku ingin meminta maaf langsung padanya. Kanya menatap Saraswati dengan tatapan tajam yang tak tergoyahkan. Maaf? Kau pikir maaf bisa menghapus bekas luka, Saraswati? Bekas luka di hati Dito, yang masih sering bangun dari tidurnya karena mimpi buruk? Bekas luka ketakutan yang masih tergambar di matanya setiap kali ia mendengar suara pintu gudang. Kanya menekankan setiap kata, membiarkan Saraswati merasakan beratnya penderitaan yang ia sebabkan. Aku tahu tidak akan mudah, jawab Saraswati, kepalanya tertunduk dalam. Tapi setidaknya, biarkan aku mencoba. Biarkan aku menanggung konsekuensinya. Biarkan aku mencoba memperbaiki sedikit saja. Kanya terdiam. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Saraswati, wanita yang dulu berdiri tinggi dengan kesombongannya, kini berlutut di hadapannya, hancur dan memohon. Ini adalah puncak dari balas dendam Kanya. Rasa kepuasan yang dingin itu kini bercampur dengan sedikit rasa hampa. Apa gunanya semua ini jika ia sendiri tidak bisa mendapatkan kedamaian sejati? Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Kanya akhirnya berbicara. Suaranya rendah, tanpa amarah, namun penuh otoritas. Dengar, Saraswati, ucap Kanya. Aku tidak akan memaafkanmu. Tidak hari ini, tidak besok, mungkin tidak akan pernah. Bekas luka yang kau torehkan pada anakku terlalu dalam. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mendekati Dito lagi. Tidak akan pernah. Saraswati mengangkat kepalanya, air mata membanjiri wajahnya. Ia tahu. Ia memang tidak pantas dimaafkan. Namun, lanjut Kanya, aku sudah melihat kehancuranmu. Kau sudah kehilangan segalanya. Itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Aku tidak akan menambah penderitaanmu lagi. Aku tidak akan lagi melakukan apapun untuk menghancurkanmu, karena kau sudah melakukannya sendiri. Kanya menatap Saraswati satu kali lagi, tatapan yang mengandung campuran kepuasan, lelah, dan rasa kosong. Pergilah, Saraswati. Mulailah hidupmu dari awal. Jika kau benar-benar menyesal, buktikan dengan tindakanmu di masa depan. Aku tidak peduli kau akan menjadi apa, tapi satu hal yang pasti, jangan pernah lagi kau mengganggu kehidupanku dan putraku. Jika kau melakukannya, kau tahu apa yang akan terjadi. Kanya tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu di depan wajah Saraswati. Suara kunci berputar terdengar jelas di telinga Saraswati, sebuah simbol penutupan. Saraswati ditinggalkan sendirian di tengah rintik hujan, berlutut di tanah yang dingin. Ia melihat pintu itu tertutup, dan di sana, ia tidak menemukan pengampunan. Hanya sebuah akhir. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Tak ada rumah, tak ada uang, tak ada pekerjaan, tak ada keluarga, tak ada suami, tak ada harga diri. Ia telah menuai badai yang ia tanam sendiri. Air mata penyesalan yang tulus kini membanjiri wajahnya, bukan lagi karena kehilangan materi, melainkan karena rasa sakit yang ia sebabkan pada Dito. Perlahan, Saraswati bangkit dari posisi berlututnya. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena kehampaan yang mencengkeram jiwanya. Ia telah mencapai titik terendah. Kehancuran total yang ia alami adalah balasan setimpal dari seorang ibu yang tidak akan pernah membiarkan anaknya disakiti. Ia melangkah pergi, perlahan menghilang dalam rintik hujan yang semakin deras. Saraswati tidak tahu kemana ia akan pergi, atau bagaimana ia akan memulai kembali hidupnya. Namun, satu hal yang pasti, pelajaran pahit ini akan membekas selamanya. Ia telah merasakan kekejaman yang ia tabur, dan kini ia harus hidup dengan konsekuensinya. Hujan telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di dalam kontrakan sederhana, Kanya memeluk Dito erat. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Saraswati telah pergi, hancur dalam penyesalan yang ia pilih sendiri. Pertarungan itu telah usai. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan Saraswati, suasana di rumah Kanya terasa berbeda. Udara lebih ringan, tawa Dito terdengar lebih lepas, tanpa kerutan cemas di dahinya. Dito, yang sebelumnya sering terbangun dari tidur dengan mimpi buruk atau gelisah setiap kali harus mengunjungi ayahnya, kini tidur lebih nyenyak. Ia tidak lagi menolak ketika Arjuna datang menjemputnya,
meskipun hubungan Arjuna dengan Dito masih dalam tahap pemulihan. Kania tahu, luka di hati Dito tidak akan sembuh dalam semalam. Trauma dikunci di gudang gelap itu masih membekas. Namun, tanpa kehadiran Saraswati yang menekan, Dito mulai menunjukkan kemajuan. Ia lebih sering bercerita tentang sekolah, tentang teman-temannya, dan kembali menggambar rumah impiannya dengan warna-warna cerah. Kania sering memeluknya, memastikan Dito tahu ia aman, dicintai, dan tidak akan pernah lagi ada yang menyakitinya. Arjuna, setelah semua drama itu, telah banyak berubah. Perceraiannya dengan Saraswati adalah pukulan telak, tetapi juga sebuah pencerahan. Ia akhirnya melihat kebenaran tentang Saraswati, dan yang lebih penting, ia melihat kesalahannya sendiri dalam mengabaikan dan meragukan Kania serta Dito. Arjuna mulai aktif mengunjungi Dito, tidak hanya di akhir pekan, tetapi juga di hari kerja, sekadar untuk mengantar makanan kesukaan Dito atau menemaninya belajar. Ia tidak lagi membicarakan Saraswati. Seluruh fokusnya kini adalah memperbaiki hubungannya dengan Dito dan juga dengan Kania. Kania, aku minta maaf atas segalanya, kata Arjuna suatu sore, saat ia mengantar Dito pulang. Aku tahu aku telah mengecewakanmu dan Dito. Aku benar-benar menyesal. Kania menatapnya. Ia melihat ketulusan di mata Arjuna. Yang penting sekarang, Dito baik-baik saja. Mas, jawab Kania datar, namun tanpa nada permusuhan. Ia tidak memaafkan Arjuna sepenuhnya, tapi ia juga tidak menyimpan dendam. Hubungan mereka kini berubah menjadi sebatas orang tua yang berbagi tanggung jawab atas anak. Sebuah ikatan yang, ironisnya, terasa lebih sehat daripada sebelumnya. Kania sering merenung. Ia duduk di ambang jendela, memandang bintang-bintang seperti yang sering ia lakukan selama merencanakan balas dendam. Ia telah mencapai tujuannya. Saraswati hancur, dan Dito aman. Namun, apakah ia benar-benar merasa bahagia? Ada kepuasan, ya. Kepuasan seorang ibu yang telah berhasil melindungi anaknya. Namun, di samping kepuasan itu, ada pula rasa kosong yang membayangi. Proses balas dendam telah menguras banyak energi Kania, baik fisik maupun emosional. Ia telah menjelajahi sisi gelap dirinya, menjadi seorang arsitek kehancuran. Apakah aku menyesal? Bisiknya pada dirinya sendiri suatu malam. Penyesalan karena telah melindungi Dito? Tidak. Tidak akan pernah. Penyesalan karena telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan melanggar batas etika demi balas dendam? Mungkin sedikit. Kania merasa telah terperosok ke dalam kegelapan. Ia telah menjadi seseorang yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, ia melakukan itu semua demi anaknya. Kania menyadari bahwa balas dendam, meskipun memuaskan, adalah pedang bermata dua. Ia telah melukai Saraswati, tetapi proses itu juga meninggalkan bekas di jiwanya. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ia menjadi lebih waspada, lebih sinis, dan sedikit lebih dingin. Senyumnya tidak lagi sepolos dulu. Namun, ia telah belajar pelajaran berharga tentang kekuatan dirinya, tentang sejauh mana cinta seorang ibu bisa mendorong seseorang, dan tentang betapa rapuhnya kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan. Kania memutuskan untuk fokus membangun kembali hidupnya dan Dito. Ia tidak lagi menghabiskan waktu memikirkan Saraswati atau masa lalu yang pahit. Ia ingin menciptakan masa depan yang cerah, penuh kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Ia mulai lebih serius dengan bisnis kue dan jahitannya. Dengan semangat baru, Kania belajar strategi pemasaran daring sederhana, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya. Kualitas kuenya yang lezat dan jahitannya yang rapi mulai dikenal dari mulut ke mulut. Perlahan tapi pasti, pesanannya meningkat. Kania bahkan mulai bisa menyewa seorang asisten paruh waktu untuk membantunya. Keuangan mereka mulai stabil. Kania tidak lagi harus bekerja serabutan. Ia bisa menabung sedikit demi sedikit, memikirkan untuk pindah ke rumah yang lebih baik, dengan kamar yang lebih luas untuk Dito. Dito, yang kini tidak lagi merasakan tekanan atau ketakutan, mulai menunjukkan bakat terpendamnya. Ia sangat menyukai menggambar dan mewarnai. Suatu hari, guru Dito memanggil Kania dan mengatakan bahwa gambar-gambar Dito sangat ekspresif dan penuh imajinasi. Kania memutuskan untuk mendaftarkan Dito ke kursus seni sederhana, mengamati putranya tumbuh dan berkembang dengan bahagia. Masa depan terasa lebih cerah. Kania dan Dito sering menghabiskan sore di taman, bermain, membaca buku, atau sekadar menikmati waktu bersama. Kania akan memeluk Dito, merasakan kehangatan tubuh mungilnya, dan di sana, ia menemukan kedamaian sejati yang jauh lebih berharga daripada kepuasan balas dendam. Ia menyadari, pelajaran terbesar dari pengalaman pahit ini bukanlah tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang membangun kembali. Membangun kembali kehidupannya,
membangun kembali kepercayaan Dito, dan membangun kembali dirinya sendiri. Kania tidak tahu apa yang terjadi pada Saraswati setelah itu. Ia memilih untuk tidak mencari tahu. Bagi Kania, babak hidup Saraswati telah selesai. Kini, ia hanya ingin fokus pada babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh harapan, kasih sayang, dan kebahagiaan bersama putra tercintanya. Ia telah membuktikan bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan tak terbatas, mampu melindungi, dan bahkan menghancurkan. Namun, yang terpenting, ia telah belajar bahwa kekuatan itu juga bisa digunakan untuk membangun, untuk menyembuhkan, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Di bawah langit sore yang cerah, Kania menggenggam tangan Dito, merasakan kehangatan jemari putranya. Mereka berjalan pulang, menuju rumah sederhana mereka yang kini terasa seperti istana kedamaian. Cerita balas dendam yang kejam itu kini hanyalah bagian dari masa lalu, sebuah babak yang telah ditutup. Babak baru, yang jauh lebih indah, baru saja dimulai.